Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Primus, pria kumus-kumus. ah, saya memang nggak perlu perkenalan lah ya. Dan nama saya juga sudah sudah tercemar gitu. ah, ya begini weh saudara. Saya gitu ya melihat keadaan realitas zaman gitu yang semakin maju, melihat berita atau apa saja gitu ya. Ya ini teh ya fenomena lah itu teh romantika kehidupan. Makanya hari ini kita akan berbicara mencoba gitu ya menganalisa itu bagaimana baiknya gitu kan hidup teh berlandaskan dengan keimanan gitu. Dan keimanan teh bukan hanya sekedar yang dihafal gitu kan, saya beriman kepada Allah hanya bisa dibaca saja gitu atau apa, bukan seperti itu gitu. Kalau buat anak kecil mah ya nggak masalah gitulah kan, untuk TK, untuk anak yang usia dini gitu, suruh dihafalkan beriman tena. Ya anak-anak, ini kebersihan sebagian dari iman teh, ayo gitu. Nah ini dibersihkan, ini kayak gitu. Ya boleh itu dan harus wajib. Bukan ke anak-anak kecil saja, kalau masalah gitu orang dewasa pun bisa. Nah tapi kadang-kadang ini berbicara tentang keimanan gitu ya, tapi di dalam realita gitu kan, negara kita teh wah katanya negara Islam, kita teh wes negara beriman katanya tuh, wah negara Islam terbesar di dunia katanya umatnya gitu. Tapi realitanya gitu, ini mah alah suka sedih gitu saya teh. Terbesar saja gitu, tapi bagaimana kebersihannya gitu ya. Salah satunya itu bagaimana sifat korupsi itu kan, aduh kita teh paling parah kita teh. Belum tindakan tidak bermoralnya gitu, ala pondok pesantren saja bisa seperti itu gitu. Ada beberapa orang oknum, tete oknum, tidak semua dan tidak mungkin juga gitu. Ada pengasuh pondok yang sampai berbuat tidak semena-mena begitu mah tuh. Jangan dibuat semuanya rata gitu, jangan dipukul rata lah. Nah itu. Nah ini teh fenomena ini teh akhir zaman lah katanya. Kalau kita menrunut gitu ya di dalam agama itu sebenarnya ada orang yang berpemikiran gitu ya, saya mah yang penting sholat saja, puasa atau apa. Nah ini kita akan bahas. Di dalam agama Islam itu sebenarnya ada yang sebagian berbicara tentang hukum-hukum. Nah, hukum puasa, hukum sholat, hukum apa, itu disebutnya fikih. Nah, tapi di dalam Islam bukan hanya fikih saja gitu. Ada lagi yang berbicara tentang hal-hal lain. Nah, ini disebutnya tentang ranah tentang ulul albab. Nah, ini bagaimana seorang ulul albab mengartikan. Contoh mungkin ya, dari dulu itu para nabi itu gitu ya, berbicara lah tentang mukjizat gitu. Nah para nabi teh mukjizat semualah, mukjizat itu membelah bulan atau membelah lautan atau apa-apa ya. Nah di fase-fase itulah para nabi itu mengajarkan tentang ketauhidan atau apa tewah diajarkan bagaimana bersumber langsung kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut Bapak Tauhid. Di sanalah berbicara tentang akumulasi para nabi, berbicara tentang mujizat itu. Nah, fase-fase itulah sebenarnya orang-orang kaum ulul albab yang benar-benar yang harus dimaksimalkan pemikirannya. Makanya ada simbol di sana. Nabi Ibrahim melihat matahari. Oh ini mah matahari
Tuhan kenapa bisa tenggelam. Nah, ini mengajarkan seorang ulul albab. Bagaimana mengajarkannya Nabi Ibrahim menjadi seorang ulul albab. Wah, itu mah panjang. Sebelum matahari ke bulan, ke apa. Waduh, dipelajari alam semesta ini. Sampai ini Tuhan ini seperti begini. Nah, itu sampailah ketemu dalam fase pembakaran. Nah, ini puncaknya. Makanya puasa itu disebutnya Ramadan. Ramadan itu bermaknanya kalau secara ininya sama pembakaran. Nah, simbol-simbol dari para nabi teh. Nah, seperti puasa Nabi Adam teh memakan buah holdi untuk membersihkannya teh di dalam ini teh di dalam perutnya teh dengan puasa sejarahnya teh. Itu sejarah dari Nabi Adam. Jadi makanya berpuasalah kamu seperti nabi-nabi terdahulu. Nah, itu baru puasa. Puasa secara lahir, membersihkan perut atau apa dengan tidak makan. Tapi dengan Nabi Ibrahim, esensinya dikumpulkan di Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan pembakaran itu? Bagaimana Nabi Ibrahim ini benar-benar tidak terbakar? Maksudnya bukan tidak terbakar seperti didebus. Bukan seperti itu. Tapi ini esensinya lebih jauh. Bukan hanya berbicara api atau apa. Bukan. Ini tentang pembakaran ruhani di sini. Pembersihan. Wah, ini dalam ini Nabi Ibrahim teh. Makanya disebutnya Nabi Bapak Tauhid. Nah, setelah itu, nah diturunkan di sana teh dari keturunannya atau apa, ada Yahudi, gitu, ada Kristiani, ada Islam. Nah, setelah di dalam masuk ke dalam setelah urutan dari Nabi Ibrahim di sini, mulai di sana datang hukum-hukum. Nah, di sini hukum-hukum. Dan hukum-hukum pun tidak saklek gitu. Contoh gitu, haji. Dah haji mah di Al-Quran hanya berapa? Aduh, ayatnya juga. Sholat, dah itu berapa itu? Itu berapa ayat gitu. Nah, di sini tadi temurunkan. Mulai dari Iqra dulu. Kenapa harus Iqra? Coba kalau kita bertanya kenapa harus Iqra, itu bukan langsung saja syahadat gitu. Itu tuh ya jangan main-main masalah Iqra teh. Nah, Iqra saja belum selesai. Bagaimana kita bisa bersyahadat? Iqra aja membacanya belum bisa gitu. Nah, ini kan harus bukan direvisi, nyeritanya teh. Bahasanya malah harus direduksi gitu atau di-upgrade gitu pengetahuan kita teh, bukan hanya sekedar syahadat baca gitu tapi nggak ngerti sejarah asal muasalnya teh syahadat teh di mana gitu, harus apa gitu kan. Ada syahadat hungkul hanya sekedar baca mah sudah anak kecil TK juga bisa gitu. Nah, inilah syahadatnya tanpa ilmu gitu ya, orang kayak gitu teh tanpa kesadaran. Nah, di sanalah kita pentingnya. Nah, dari Iqra, dari Iqra itu bersambung. Wah, diceritakan di sini teh di Al-Quran teh, waduh, apa saja itu dari surat Al-Baqarah teh. Wah, diceritakan semua dan itu semuanya bagian ada disebut surat-surat gitu. Nah, kalau di surat-surat Makkiyah, di surat-surat Makkiyah teh banyak bahasanya, bahasa firman Allah itu yang bersifat simbol gitu atau bahasa kias lah. Di surat-surat Makkiyah seperti itu. Seperti membelah lautan, membelah bulan. Wah, pokoknya 7 lapis langit atau apa bahasanya seperti itu. Tapi di surat-surat Madaniyah beda lagi. Nah, ini yang harus kita pahami. Di surat Madaniyah itu dipelajarilah mulai hukum zakatnya seperti apa, hukum di sini tentang haji, tentang apapun. Nah, disinilah mulai ketika Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bukan hanya sekedar pindah,
Tapi itu ada sejarah, ada latar belakangnya gitu. Nah, ini di dalam Al-Qur'an. Nah, kita sebelum apapun itu, makanya melihat dalam realitas saat ini, sekarang kita kembali ke dalam saat ini. Nah, bukan yang salah ya, apa ya kalau bahasa sayanya, apa yang kurang atuh di dalam agama kita sehingga keadaan seperti ini. Agama saya sudah benar, agama mah jangan diganggu gugat gitu. Cuman kenapa hasilnya seperti ini gitu. Aduh, masih banyak kekerasan, pencurian, kelicikan, sifatnya manusianya lu bukannya tambah pinter, malah tambah turun gitu. Nggak ada sifat ini welas asih. Aduh, ini teh. Kenapa ada fungsi agama teh bukan menghilangkan rasa kemanusiaan, tapi realitasnya orang katanya yang beragama, tapi kelakuannya nggak beragama. Ini teh. Nah ini salah apa gitu? Bukan salah agama kalau bagi saya mah salahnya manusianya gitu. Tidak memahami agamanya yang benar gitu. Agama yang benar-benar diajari teh apa itu tidak sampai ke dalam isinya. Hanya taunya teh dari luar kata ini iya gitu, kata guru ini iya saja gitu ditelan langsung tanpa diproses berpikir. Nah ini yang bahaya teh. Jadi agama sebagai dogma akhirnya. Dan itu menjadi manusia teh susah berkembang. Sudah karena sudah ditakut-takutin gitu. Wah diiming-imingi gitu. Tidak ada proses nalar berpikir. Nah inilah kita teh kembali gitu ya dalam suasana memperdalam gitu. Memperdalam kita teh belajar gitu ya. Belajar agama ini juga gitu. Seperti begitu. Jadi titik awalnya itu adalah kita teh harus membaca dulu, ikro dulu. Apa itu ikro? Nah, di sini ikro yang saya pahami ini Maya, saya pribadi dengan si Dalang gitu. Saya mempelajari bahwa ikro ini sebenarnya harusnya ada di dalam tahapan pertama teh. Kita harus membaca dalam diri dulu. Membaca diri teh gimana dah bukan saya cepot itu nama saya itu iya benar kayak gitu cuman membacanya berurutan gitu ada lahir ada batin. Nah kita teh dalam unsur-unsur memahami teh unsur manusia teh unsurnya apa dulu dipelajari dibaca. Unsur manusia itu tanah air api udara. Nah sudah tahu dibaca dulu sifat-sifat tanah seperti apa, sifat-sifat air seperti apa, udara, api. Wah, ini dipelajari, dibaca. Setelah dibaca nanti ketemu gitu kan. Nah, disinilah pelajarannya mulai membaca diri gitu ke dalam diri. Apa kata leluhur saya mah gitu ya mempelajari agama teh jangan sampai keluar diri cepot gitu teh. Kalau kamu belajar agama, jangan jauh-jauh dari dalam diri gitu. Nanti kamu tersesat. Kalau mencari agama, belajar agama di luar diri gitu. Itu. Ya mungkin segitu dulu. Ini chapter pertama ya, bagian pertama. Kita ketemu lagi di bagian kedua. Oke, aduh terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.